diskusi kelompok kami dengan materi e-marketing, perspektif, dan peluang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Stephen Mesa dengan NIM 182374526. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman saya. Nama saya Ferus Masikopa dengan NIM 182374523. Oke, baik. Nama saya Christopher Klakik dengan NIM 17237444872. Nama saya Eligi Supriyon Amang dengan NIM 18237455227. Materi kelompok 6, e-marketing, perspektif, dan peluang, terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengertian e-marketing menurut para ahli. Yang pertama, El Gohari tahun 2010. Definisi dari e-marketing adalah sebuah filosofi baru dan praktik harus modern yang terlibat dengan pemasaran barang, jasa, informasi, dan ide melalui internet dan elektronik lainnya. Yang kedua, menurut Strauss dan Frost tahun 2012. E-marketing berdasarkan pandangan Strauss dan Frost adalah penggunaan teknologi, informasi, dan proses membuat, berkomunikasi, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Yang ketiga, Kotler dan Keller di tahun 2013. Menurut Kotler dan Keller, mengatakan bahwa e-marketing adalah cara pemasaran yang dilakukan melalui komputer dan barang elektronik lainnya seperti laptop, gadget, dengan menggunakan suatu sarana komunikasi yang bertujuan mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan keefektifan usaha pemasaran. E-marketing merupakan proses yang memanfaatkan cyberspace sebagai alat komunikasi untuk melengkapi konvensional. Nah, dari ketiga pengertian e-marketing menurut para ahli tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa e-marketing adalah strategi, sistem dan proses pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. Strategi, sistem, dan proses tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemasaran konvensional yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produknya. Yang kedua adalah Konsep e-marketing. Tujuan pemasaran dalam e-marketing adalah untuk yang pertama, mendapatkan produk yang tepat. Yang kedua, dipromosikan secara tepat. Yang ketiga, dijual di tempat yang tepat. Yang keempat, didistribusikan di tempat yang tepat. Dan yang kelima, menguntungkan. Contoh e-marketing diantaranya: 1. Survei online untuk menentukan pasar. Yang kedua, website untuk menampilkan dan menjual produk. Yang ketiga, internet untuk mempromosikan bisnis. Dan yang keempat, software untuk mengumpulkan data pelanggan. Poin yang ketiga, ada 4 perspektif utama dalam bisnis, yaitu yang pertama, perspektif bisnis atau financial models, yang berfokus pada peluang dan model bisnis yang lebih beroperasi sebagai entitas elektronik daripada entitas fisik. Yang kedua, perspektif relations, yang menekankan pada pembentukan relasi dan kolaborasi baru guna memasuki pasar baru atau meningkatkan interaksi dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan lain-lain. Yang ketiga, perspektif commerce, yang berkenaan dengan penjualan dan pembelian produk dan jasa secara elektronik. Dan yang keempat, perspektif responsiveness, yang lebih berkaitan dengan aspek efisiensi dan timing transaksi bisnis. Poin yang keempat, peluang e-marketing. Strategi e-marketing memanfaatkan teknologi internet untuk memperoleh cara yang lebih efektif dalam melakukan penjualan produk perusahaan kepada pelanggan lama maupun baru.
Terdapat 3 komponen peluang e-marketing. Yang pertama adalah 1. Meningkatkan proses penjualan dengan cara membuat proses penjualan menjadi lebih efektif dengan membuat produk dan target pasar lebih baik, atau meningkatkan keberhasilan penyampaian karakteristik dan manfaat produk. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan membeli dengan cara menyediakan layanan pendukung yang membuat produk lebih mudah dibeli atau lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan menggunakan produk dengan cara menyediakan layanan pendukung yang meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan selama menggunakan produk. Kesimpulan, bahwa dalam e-marketing, perspektif dan peluang adalah bagian dari poin penting dalam pemasaran, baik berskala nasional maupun internasional. Dengan adanya e-marketing, kita lebih dimudahkan dalam berbisnis dengan tujuan agar lebih efisien, hemat biaya, dan bisa melakukannya sendiri, terutama dalam melakukan pemasaran. Sehingga apa yang diinginkan, baik dalam menyatukan perspektif dan peluang, dapat dicapai dengan mudah dan tepat sasaran. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 8 tentang e-marketing, perspektif, dan peluang. Sekian dan terima kasih.